Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-mujahidina 'alal qa'idina darajat. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja dari segala raja, pencipta langit, pemisah langit dan bumi, pencipta alam semesta yang tidak tara indahnya. Dialah Allah yang maha kuasa lagi maha agung. Yang kedua, salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan agama Islam dari belenggu kemaksiatan menuju zaman keemasan. Yang kedua, salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan agama Islam dari belenggu kemaksiatan menuju zaman keemasan. Beliaulah yang mengenalkan segala ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar diamalkan sebaik-baiknya oleh umat manusia yang beriman. Salah satunya adalah berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan. Halo semua sobat Kalam Ramadan 1447 Hijriah. Saudara-saudariku sekalian, tentunya kalian sudah tidak asing kan dengan bulan Ramadan? Benar, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh limpahan berkah, penuh segala ampunan bagi para pendosa. Bulan di mana kebaikan sekecil maupun seberat biji zarah akan mendapat balasan di sisi Allah, yakni jannah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah, memperteguh iman dan memperkokoh fondasi jati diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslim wal muslimah, sudahkah kalian menjaga ibadah puasa kalian agar tetap terjaga dari kelalaian dan kemaksiatan? Ataukah malah dibuat bingung dengan hal-hal samar yang dapat membatalkan puasa? Boleh dikerjakan atau enggak boleh ya? Contoh apa aja sih yang dapat membatalkan puasa? Nah, sebagai sesama muslim dan muslimah, saya Nurul Amalia Al-Mukhliso diberi kesempatan yang berharga dan insya Allah barokah ini untuk sedikit mengisi Kalam Ramadan di tahun ini. Mengingatkan bagi yang telah lupa dan membantu memberi arahan bagi yang telah hilang arah. Oke, langsung saja. Yang pertama, berkumur atau istinsyak. Contoh yang satu ini sunnah apabila dilakukan, namun dapat menjadi makruh apabila dilakukan secara berlebihan, seperti menelan air wudhu dan dengan sengaja meminum air kala tidak ada orang yang melihat. Ingat saudara-saudariku, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, tak terkecuali makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Yang kedua, menelan dahak yang sudah keluar ke rongga mulut. Nah, yang ini pasti nggak mungkin kan dilakukan oleh kalian. Yang ketiga, menggunakan cairan nutrisi atau infus. Umumnya, puasa adalah menahan lapar dan dahaga dari menyingsingnya fajar hingga terbenamnya matahari. Maka, sebagai muslim dan muslimah yang sedang berpuasa, kalian dilarang menggunakan cairan infus atau nutrisi sebagai pengganti makanan tanpa melalui mulut. Namun, ada satu alasan nih diperbolehkannya menggunakan cairan nutrisi atau infus, yaitu orang yang sedang sakit, dengan syarat dia tidak sedang berpuasa. Telah dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimus siyama ilal lail. Yang terakhir dan yang paling sering terjadi di kalangan umat muslim adalah merubah niat pada pertengahan hari. Dalam agama Islam, wajib bagi kalian memiliki niat sebelum subuh atau tabiyyat. Apabila kalian tidak memiliki niat dan atau merubah niat dan melakukan puasa sampai waktu berbuka, maka wajib bagi kalian untuk mengqadha puasa di hari lain. Karena menurut ulama Imam An-Nawawi mengatakan, jika seseorang merubah niat pada siang hari, maka puasanya batal meskipun ia tidak makan dan minum. Karena puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi puasa diartikan sebagai imsak ma'aniyah atau menahan diri dengan niat.
Namun menurut ulama Imam Asy-Syafi'i telah membagi niat menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, kepikiran atau khotir. Yang kedua, ragu-ragu. Dan yang ketiga, tekad bulat atau azam jazmi. Sebagai contoh, jika si fulan mengatakan dalam hatinya, aku haus banget deh, kayaknya pengen batal aja. Akan tetapi, dia tidak benar-benar membatalkan puasanya dan tetap melanjutkan puasa sampai datangnya waktu iftar. Kira-kira hukum puasanya apa ya? Jawabannya tetap sah. Sebab niat itu hanya bersifat khotir. Namun, sangat berbeda jelas dengan konteks fulan memiliki niat dalam hati dan berusaha untuk membatalkan puasanya, maka hukum puasanya adalah tidak sah karena niat itu bersifat azam jazmi. Lalu bagaimana dengan keadaan si fulan yang terus-menerus kepikiran untuk membatalkan puasa namun tidak kunjung membatalkan puasanya? Jawabannya tetap sah sebab fulan memiliki usaha untuk tetap mempertahankan kekamilan dalam berpuasa. Sampai di sini kalian sudah paham? Kalau masih bingung, saya geser nih ke dalam konteks sholat. Takbiratul ihram hukumnya rukun, sama halnya dengan niat dalam berpuasa. Sebagai contoh, jika si fulan ingin membatalkan takbiratul ihram, kira-kira sholatnya batal tidak? Jawabannya batal. Namun, apabila si fulan hanya mengatakan dalam hati ingin membatalkan takbiratul ihram, maka sholatnya tetap sah karena hanya bersifat khotir. Nah, untuk konteks sholat ini sama halnya dengan niat dalam berpuasa. Karena apabila dalam suatu amalan menghilangkan salah satu rukun dalam amalan itu, maka amalan itu tidak kamil karena menghilangkan salah satu dari rukunnya. Oke sobat, kalau Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari contoh-contoh yang sudah saya sebut dan uraikan, tentunya kalian sudah pasti bisa mengambil hikmahnya kan? Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tergantung apa yang kalian niatkan. Seperti dalam cuplikan hadis riwayat Imam Bukhari wal Muslim, innal a'malu binniyah. Jadi, di sini saya hanya sebagai wasilah bagi kalian untuk memperdalam pengetahuan pokok yang diajarkan dalam Islam. Sebab telah dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sahabat Kalam Ramadan 1447 Hijriah. Tetap semangat dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak dapat bersama-sama menunaikan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalami, saya mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin saya ucapkan dalam perkataan saya karena sejatinya manusia dilahirkan tidak dalam keadaan sempurna. Manusia pasti diliputi segala kesalahan dan dosa. Syukron. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.